Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki utang sebesar 6.300 triliun. Banyak stigma yang muncul di masyarakat Indonesia bahwa negeri berflower ini sebagai salah satu negara dengan hutang luar negeri terbesar yang ditorehkan dari presiden ke presiden selanjutnya. Sebelum membahas lebih jauh siapakah presiden Indonesia yang mewariskan utang terbesar, maka penting kita mengetahui pengertian dari utang itu sendiri. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah, di mana utang pemerintah mencakup pinjaman luar negeri dan surat berharga negara. Sebenarnya, hampir di seluruh negara di dunia memiliki utang untuk memenuhi fasilitas dan kebutuhan belanja negara yang meliputi penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan, pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Untuk memenuhi semua kebutuhan di berbagai sektor tersebut, Indonesia tidak memiliki modal yang cukup untuk pembiayaannya. Maka dari itu, Indonesia melakukan hutang sebagai solusinya. Cara hutang ini bukan hanya dilakukan saat era Pak Jokowi saja, melainkan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Negara yang memberikan utang kepada Indonesia antara lain Singapura, Jepang, Amerika Serikat, China, Hong Kong, dan masih banyak negara Eropa dan Asia lainnya. Meskipun utang luar negeri Indonesia terlihat cukup tinggi jumlahnya, namun dilihat dari rasio utang pemerintah masih tergolong aman, di mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Indonesia masih jauh di bawah 60% dari pendapatan domestik bruto negara. Nah, jika sekarang gambarannya sudah jelas, lalu muncul sekarang pertanyaan, siapakah Presiden Indonesia yang mewariskan utang terbesar? 1. Jokowi. Presiden yang menjabat sejak Oktober 2014 ini berada di urutan pertama sebagai presiden dengan utang pemerintah terbesar. Tercatat berdasarkan data Kementerian Keuangan Negara, Indonesia memiliki total utang sebesar 6.074 triliun rupiah. Nominal yang sangat besar ini sebenarnya disebabkan oleh utang-utang dari era presiden sebelumnya yang belum lunas sehingga dilimpahkan kepada Presiden Jokowi. Inilah alasannya mengapa utang di era Jokowi begitu besar. Utang luar negeri Indonesia paling banyak berasal dari Singapura yang mencapai 67,93 miliar USD, disusul oleh Jepang sebesar 29,3 miliar USD, dan Tiongkok 20,03 miliar USD. Selain ketiga negara itu, Indonesia juga memiliki pinjaman dari Amerika, Australia, Austria, Hong Kong, Korea Selatan, Inggris, Swiss, dan berbagai negara lainnya. Di masa akhir jabatannya nanti, banyak ekonom memprediksi bahwa Jokowi akan mewariskan utang kepada presiden selanjutnya dengan angka 10.000 triliun rupiah. Dengan jumlah yang besar ini, rasio utang terhadap pendapatan domestik Bruno yakni 38,68%. 2. SBY. Di urutan kedua ada nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden penyumbang utang terbesar pemerintah Indonesia. Di era Presiden SBY, ia mendapatkan warisan hutang di era masa transisi Megawati yang totalnya mencapai 1.298 triliun rupiah. Kemudian angka itu terus membengkak di masa dua periode jabatan SBY menjadi 2.608 triliun. Dengan utang sebesar itu, menurut data Bank Indonesia, rasio utang terhadap pendapatan domestik Bruno yakni 34,68%. 3. Megawati. Di urutan ketiga ada nama Presiden Megawati. Di era ini, Indonesia cukup mampu memangkas utang negara. Megawati hanya mewariskan utang sebesar 1.298 triliun rupiah, sehingga rasio utang negara saat itu 56,5% terhadap PDB. 4. Gus Dur Abdurrahman Wahid. Sejak dimulai masa transisi pergantian jabatan dari Presiden Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid, sudah mewariskan utang senilai 938 triliun rupiah. Dan kemudian naik di era pemerintahan Abdurrahman Wahid menjadi 1.271 triliun rupiah.
Saat itu, rasio utang negara berkisar 77% dari PDB. 5. Habibie. Utang terus berlanjut. Di era Habibie setelah Soeharto dilengsarkan pada tahun 1998, warisan utang negara itu pun diberikan kepada Presiden B.J. Habibie. Proses akumulasi utang pun terus berlanjut di era Presiden Habibie. Bahkan, Habibie tercatat sebagai presiden yang membuat utang Indonesia makin besar hanya dalam waktu singkat. Saat itu, rasio utang terhadap PDB berada di level 85,4%. Sehingga utang di era Habibie sekitar 938,8 triliun rupiah. Sementara PDB 1099 triliun rupiah. 6. Soeharto. Setelah pergantian presiden, Soekarno pun mewarisi utang pemerintah ke tangan Soeharto. Menurut data, utang di masa pemerintahan Soeharto berada di kisaran 551,4 triliun rupiah. Sementara PDB saat itu di kisaran 955,6 triliun rupiah atau 57,7% terhadap PDB. Bedanya, Soeharto tidak memilih utang dari negara blok timur tapi cenderung ke blok barat dan lembaga asing semisal Bank Dunia dan IMF. Warisan utang dari Hindia Belanda yang sempat dibatalkan oleh Soekarno justru di-reschedule ulang oleh Soeharto pada 1964. Selain mereschedule ulang, Soeharto juga mendapat komitmen pinjaman baru. Utang di era Soeharto disebutkan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi, mulai dari pembangunan infrastruktur, pabrik, industri, dan lain-lain. Nah, dari sinilah utang-utang itu mulai diwariskan secara turun-temurun. Namun, jika kita melihat data rasio terhadap pendapatan domestik Bruno negara, maka inilah urutan presiden dengan utang terbanyak. B.J. Habibie di urutan pertama dengan rasio 85,4%. Abdurrahman Wahid urutan kedua dengan 77,2%. Soeharto di urutan ketiga dengan 57,7%. Megawati di urutan keempat dengan 56,5%. Jokowi di urutan kelima dengan 29,91%. Dan SBY di urutan ke-6 dengan rasio 24,7%. Negara berhutang itu adalah hal yang lumrah. Bahkan meski di era Pak Jokowi utang Indonesia terlihat bengkak, selagi angka rasio terhadap PDB di bawah 60% masih tergolong aman. Itu artinya kita sebagai rakyat tidak perlu panik bahwasanya utang negara masih dikelola dengan baik, terjaga, dan hati-hati. Terbukti dari rata-rata defisit Indonesia selama 10 tahun terakhir termasuk yang paling kecil di dunia. Oke guys, itulah rangkuman mengenai data utang terbanyak di Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!